pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bersekutu di dalam persekutuan usia indah. Tentu saja harapan kami, kita semua, Opa dan Oma dalam keadaan sehat. Mari dengan hati yang bersukacita, kita akan memuji Tuhan. Dan betapa pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita sebuah hadiah khusus, yaitu hadiah apa? Ya, Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatan yang abadi. Kita akan menaikkan pujian dengan judul Hadiah Kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami bersyukur di pagi yang indah, Tuhan kembali menyatukan kami di dalam persekutuan usia indah. Kami bersyukur Tuhan, sejauh ini Tuhan telah melindungi, menjaga, dan memberikan kami kehidupan. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur kami boleh pagi tadi
bangun dalam keadaan sehat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semuanya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami ini. Kami mau Tuhan Kau pakai hidup kami ini menjadi alat-Mu yang baik. Kami mau hidup kami ini boleh memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengakui akan dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan yang masih seringkali terjadi di dalam hidup kami. Kami jatuh dan bangun. Kami lalai. Kami tidak melakukan kehendak-Mu. Tapi seringkali kami jatuh di dalam kehendak kami sendiri. Keinginan ego kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Buang segala hal yang tidak baik di dalam diri kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik dan setia. Kau mengampuni setiap dosa yang kami akui. Dan saat ini Tuhan, kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau hidup kami Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik dan berguna. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan jalannya persekutuan usia indah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir menikmati setiap puji-pujian yang kami naikkan. Engkau hadir bersama kami, menolong kami untuk memahami akan dan mengerti akan kehendak-Mu, sehingga firman nanti yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh mengerti. Tuhan, kami menyerahkan jam saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, Tuhan telah memberikan kita hadiah yang luar biasa, yaitu keselamatan yang kekal, yang abadi. Nah, apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup ini? Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Mari kita akan ungkapkan melalui pujian Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu
firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 诗篇第100篇第1节到第5节。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当倾泻进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华很美善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Carnie Stephen dengan tema warisan yang paling berharga. Opa dan Oma bisa menebaknya? Kira-kira apa ya warisan yang paling berharga? Apakah kita sudah menyiapkannya? Apakah kita sudah lakukan warisan tersebut? Kita akan lebih mengetahuinya setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Jiwaku Terbuka Bagimu, Tuhan. Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat GPMRI Kelapa Gading.
Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema firman Tuhan menjadi makanan rohani kita, yaitu warisan yang paling berharga, 最宝贵的遗产或者产业. Kita bersama-sama akan melihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 3 sampai ke-5. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5. 提摩太后书第1章第3到第5节. Namun sebelumnya kita masuk dalam doa. Mohon Tuhan menolong kita, Roh yang Kudus memberikan kita pengertian. 先我们低头祷告，求上帝的圣灵帮助我们每位。我们同心祷告. Kita siap di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau mengajar kami melalui hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan yang kami baca dan menguatkan, meneguhkan kami sebagai makanan rohani yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa-oma, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang paling dicari oleh orang di dalam dunia ini? Ya, sebagian orang mencari kekuatan, mencari kedudukan, mencari ilmu, mencari kuasa, supaya dia mendapatkan semuanya ini. Dia berusaha untuk mencapai namanya puncak karir, namanya kekayaan yang besar, banyak emas, uang. Lalu sebagian orang mencari namanya kebahagiaan, namanya sukacita, mencari supaya ada kesejahteraan dalam keluarga, mencari supaya kehidupan dalam keluarga, dalam kesehariannya selalu berkecukupan, bahkan lebih daripada cukup dan berlimpah-limpah. Sebagian orang mencari sehat. Pokoknya kena sehat, bisa lakukan semuanya. Saudara, semuanya ini tidak salah, tetapi harus dengan cara yang tepat. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah warisan yang paling berharga. Apakah artinya warisan? Untuk apa dan untuk siapa warisan itu? Warisan adalah sesuatu yang sangat berharga yang ditinggalkan atau diturunkan supaya generasi selanjutnya dapat memiliki, meneruskan atau menggunakannya dengan baik dan tepat. Nah, karena itu kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 3-5 yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu kali Petrus berkata begini ketika dia mengunjungi dan dia melayani dan dia bertemu dengan orang-orang yang mulai mengenal Tuhan, dan Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu.
Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, saudara, opa, oma, bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya. Jadi manusia hidup boleh mencari kedudukan, mencari segala yang dia butuhkan. Tetapi saudara, itu belum tentu yang paling baik dan paling berharga. Dan yang itu tidak dapat diwariskan bernilai kekal. Itu sesuatu benda, materi, diwariskan kepada keturunan selanjutnya bisa habis, bisa lenyap. Tetapi Petrus berkata, apa yang kupunyai? Apa yang dipunyai oleh Petrus? Dalam nama atau demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Nah, apa yang ada pada Petrus? Iman. Apa yang ada pada Petrus? Kuasa. Di dalam kehidupan Petrus, ketika dia melayani penuh dengan kuasa, ketika dia menghidupi penuh dengan iman, sehingga apa yang dia lakukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan disertai dengan kuasa di dalam kehidupan dan pelayanannya. Opa, oma, bapak, ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, warisan yang paling berharga, terbaik, yang disebutkan di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ada 3 generasi, neneknya Lois, ya, namanya Lois. Yang kedua ibunya, yaitu Eunike. Yang ketiga diri Timotius. Nah, bagaimana warisan iman ini bisa diturunkan generasi demi generasi? Karena ada hati yang mencintai Tuhan. Ya. Karena ada hati yang mencintai anggota keluarganya. Dia bukan hanya memiliki sudah cukup dengan dirinya sendiri memilikinya, tapi dia juga mengingat akan firman, akan perintah Tuhan, supaya orang lain juga mendapatkannya. Apa yang didapat ini? Yang bernilai kekal. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mengajar mereka berdoa, membawa mereka bersama-sama memuji Tuhan, membawa mereka untuk merenungkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, berdoa, bersama-sama memuji Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Itu yang ada pada Lois, itu yang ada pada Eunike, itu yang ada pada Timotius. Satu demi satu dikumpulkan, satu demi satu diajarkan, satu demi satu bersama-sama belajar firman Tuhan. Di mana? Di dalam komunitas terkecilnya, di keluarga. Hubungan pribadi dengan Tuhan mempengaruhi hubungan di dalam kelompok. Dan ini adalah warisan yang diturunkan kepada generasi demi generasinya. 3 generasi ini. Dan kita melihat, opa, oma, bapak, ibu, saudara sekalian, tentu hari ini kita rindu bukan hanya saya percaya Tuhan Yesus, bukan kita ini percaya Tuhan Yesus, tapi suami, istri, nenek, kakek, anak, cucu, menantu, buyut, cicit, buyut, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana?
kita harus memelihara iman yang teguh di hadapan Tuhan. Nah, hubungan saya pribadi dengan Tuhan, bawa keluargamu bersama-sama, doakan mereka. Teladan iman ini, ya, iman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan keluarga. Karena Roh Kudus bekerja dalam iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, teladan dalam kehidupan. Teladan dalam kehidupan. Kita setelah percaya Tuhan Yesus, kita harus setia kepada Tuhan. Setia juga bukan hanya kepada anggota keluarga kita yang kita kasihi, tetapi juga kepada orang lain di sekitar kita. Sanak famili, ponakan, saudara-saudara seiman, sepupu, saudara-saudara yang sudah belum percaya, teman-teman kita, bahkan kepada orang-orang umum. Kepada banyak orang, kita harus mendoakan, kita harus berdoa. Supaya apa? Mereka pun dapat mengenal Tuhan Yesus. Mereka melalui kehidupan kita ada dan mendapatkan teladan dalam kehidupan. Kita punya iman kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, membawa keluarga kita dalam mesbah keluarga. Kita juga harus menyampaikannya dan mempengaruhi kepada orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan teladan hidup. Jadi, kesucian kita, kebajikan yang kita buat, berbuat baik, menolong orang, mengunjungi orang, membesuk orang, mendoakan orang. Supaya apa? Ini moral, kehidupan moral kita menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Supaya mereka diberkati sebagaimana Tuhan memberkati kita. Ayat yang ketiga berkata bahwa Paulus melayani dengan hati nurani yang tulus, ikhlas. Dan dia mau, dia pingin, dan dia melihat juga ada di dalam Lois, neneknya Timotius, ada di dalam Yunike, ibunya, mamanya Timotius, dan ada di dalam diri Timotius sendiri. Dengan hati nurani, dengan hati yang tulus, ikhlas melayani, bukan terpaksa. Ya. Dan ayat yang keempat dikatakan dengan air mata. Mengingat dalam doa air mata yang kau cucurkan. Nah, air mata di situ adalah penderitaan masa lalu, dan dia ingat betapa susah sedihnya kehidupan itu. Mereka berdoa, tetapi mereka sudah menang. Melewati masa-masa yang lalu, melewati kepahitan, melewati kesulitan, melewati kesusahan, melewati sakit penyakit, melewati pandemi. Hari ini kita sudah berada dalam situasi jauh lebih baik. Tadinya pandemi mengglobal ke seluruh dunia. Tidak ketinggalan Indonesia dan hampir di seluruh daerah. Dan hal-hal yang membahayakan pada bulan-bulan yang lalu. Dan sekarang kondisinya sudah semakin menurun, semakin membaik. Dan Indonesia, pemerintah kita menurunkan dari pandemi menjadi endemi. Yang tadinya penyakit virus yang membahayakan di seluruh dunia turun dan semakin kondisi semakin membaik dan tidak segawat berbahaya dulu lagi, dan sekarang menjadi endemi. Nah, Opa Ama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita, walaupun pemerintah sudah menurunkan dan bahkan juga membebaskan bisa hadir dalam perkumpulan yang lebih banyak orang, namun tetap kita harus waspada, harus membatasi, harus jaga diri. Ya, jangan anggap enteng sesuatu yang tidak kelihatan, penyakit atau virus yang membahayakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita di dalam kehidupan
masa-masa sulit yang kita hadapi harus juga menjadi teladan dalam kehidupan kita, supaya apapun kondisi kita tetap percaya pada pertolongan janji Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan yang menolong kita. Kolose pasal 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang perbuatan yang kecil, kebajikan, hal-hal sederhana, hanya mendoakan, mengunjungi, membesuk orang, menghibur orang, menolong orang, menelpon orang. Saudara, semuanya itu hal-hal yang sederhana, tapi kita harus lakukan dari hati yang tulus. Inilah teladan kehidupan. Yang pertama, teladan dalam iman. Iman yang setia kepada Tuhan Yesus, iman yang membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus, dan iman teladan kehidupan itu. Yang kedua, yang paling berharga, yaitu teladan hidup kita. Berangkat dari iman, lalu kehidupan kita yang memberkati orang lain, yang mendoakan orang lain, dan apapun yang kita lakukan, yang paling sederhana, yang paling kecil, yang tidak dihargai orang, tidak diperhatikan oleh orang, dan tidak penting orang lain untuk mengagungkan, untuk menghargai, dan untuk menyanjung kita. Kita lakukan dengan tulus dari dalam hati kita. Tuhan melihat dan Tuhan memberkati kita. Dan kuasa dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Petrus, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang kupunyai, yaitu iman. Apa yang kupunyai, kuasa dalam Kristus yang mengerjakannya. Allah yang mengerjakannya dalam hidup kita. Berikan, doakan, sampaikan kalimat-kalimatmu, sampaikan kata-kata penghiburanmu, sampaikan ucapanmu, sampaikan doamu dengan tulus, maka akan memberkati orang lain. Tuhan menolong kita. Warisan apa yang sedang opa oma bapak ibu siapkan untuk generasi penerusmu? Bagaimana opa oma bapak ibu saudara sekalian persiapkan untuk generasimu, untuk warisan untuk mereka? Apa yang Anda, yang bapak ibu, opa oma lakukan di dalam mempersiapkan warisan itu untuk mereka selanjutnya? Satu waktu kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang dipersiapkan? Warisan yang bagaimana? Haruslah warisan yang bernilai kekal. Dan warisan itu ada pada opa ama, ada pada bapak ibu saudara sekalian saat ini. Iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat dan lakukanlah yang bernilai kekal dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Siapkan dan lakukanlah dengan tulus untuk memberkati banyak orang. Generasi penerus, generasi demi generasi, orang-orang di sekitar kita. Dan melalui segala kehidupan kita yang kita lakukan yang paling sederhana, memberkati banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kita di surga dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Warisan yang paling berharga yang dapat kita tinggalkan untuk generasi demi generasi yang bernilai kekal. Iman dan kesaksian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati opa oma bapak ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan memberkati, menguatkan dan memimpin kami oleh Roh-Mu yang kudus yang berkarya di dalam firman, dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah diuraikan oleh hamba-Nya, oleh Evangelis Karni Stephen. Opa dan Oma, masih ingat apa yang disampaikan? Ada dua hal, yaitu warisan, iman, dan teladan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memberikan teladan kepada anak cucu kita? Iman kita kepada Yesus Kristus, apakah kita sudah sampaikan kepada anak cucu kita?
Saya percaya Opa dan Oma sudah melakukan hal tersebut. Dan terus kita lakukan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita terus harus memberikan teladan. Kita terus menyampaikan kepada generasi muda iman kita dan teladan kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian Masa Tuaku. Di masa usia indahku, tetap berbuah dan segar, beritakan kuasa Tuhanku pada angkatan yang muda. 我们年老的时候，只要接过这套发经，将神能力一生的大能，这是下一代的人。Di masa usia indahku tetap berbuah dan segar. Di masa usia indahku tetap berbuah dan segar, beritakan kuasa Tuhanku pada angkatan yang muda. 我们年老的时候，只要接过这长发经，加深能力一生的大能，这是下一代的人。Pada kesempatan ini kita juga diberi kesempatan mengembalikan sebagian berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bendahara Usia Indah, dan pada kesempatan ini Ibu Anawati Esther akan menyampaikan pujian Terima Kasih Tuhan. Kita dapat menyanyikannya bersama-sama. 亲爱的弟兄姐妹，今天我要献上一首诗歌，感谢我主耶稣。感谢我主耶稣，他的慈爱不忘他，在我生命中一路引我心。感谢我主耶稣，是丰富的恩惠，一生相拥不尽。感谢耶稣，我求主赐下丰富的恩惠，因着在今天，我主我献上我所有。感谢我主耶稣，他的慈爱不忘他，在我生命中一路引我心。感谢我主耶稣，是丰富的恩惠，一生相拥不尽。感谢耶稣，我求主赐下丰富的恩惠，因着在今天，我主我献上我所有。谢谢大家。 Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima dari Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kami mendengar firman Tuhan. Tuhan terus memberikan kami kesempatan kami boleh menjadi saksi Tuhan, dan Tuhan mau memakai hidup kami ini, mau memakai harta benda kami yang ada pada kami pun sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat uang yang kami berikan, uang yang kami transfer ini, biarlah bisa menjadi alat Tuhan untuk pekerjaan di persekutuan usia indah. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengelolanya, biarlah digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang sudah memberi dengan hati yang bersukacita, hati yang berbahagia, hati yang bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan terus menambahkan kemurahan hati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan atas pimpinan tangan Tuhan. Kami boleh diberikan lagi kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama dalam persekutuan usia indah. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dari hari ke hari, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan dikenan Tuhan. Tuhan, kami mau mengajarkan doa syafaat kami kepadamu ya Bapa, untuk program-program persekutuan usia indah ini, karena direncanakan pada minggu kedua Juli kami akan mengadakan persekutuan on-site yang dirindukan oleh para oma opa, karena sejak COVID sudah 2 tahun kami tidak berjumpa satu dengan yang lainnya. Tuhan kiranya hikmat segalanya semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga dikenan Tuhan. Tuhan juga kami membawa persekutuan usia indah ini dengan program-program yang di bulan Agustus akan merayakan ulang tahun persekutuan usia indah. Dan juga kami mau menyerahkan akan oma opa dengan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan beri kekuatan dan kesabaran pada yang merawat oma dan opa. Kami juga tidak lupa mendoakan Mus Daudi dengan aritma jantungnya, Pak Wibisono dengan yang kelemahan tubuhnya, Ko Acin yang sedang berobat, juga Cihanikwan dalam kegiatannya sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga mujizat-Mu juga boleh turun ke atas Cihanikwan, sehingga ia boleh terus melayani dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk anggota usia indah ini yang pasca stroke dan kelemahan tubuh, yaitu Bapak Yohanes Ate, Pak Hendra Kirana, Hendra Yusnandar, dan juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mengetahui di usia indah ini kesehatan kami sudah tidak sempurna ya Tuhan. Kiranya jamahan tangan Tuhan menguatkan kami. Kiranya juga kami dari usia indah boleh tetap menjadi panutan bagi keluarga, bagi anak mantu, cucu, ataupun orang-orang yang dikasihinya ya Tuhan. Masih boleh berkarya, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami boleh mempunyai persekutuan yang indah tidak menjadi, sehingga para oma opa tidak merasakan kesepian di dalam kehidupan sehari-harinya ya Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan Pak Jokowi beserta jajarannya. Kiranya mereka juga boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, dan juga jauhkan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan dan menggagalkan program-program yang baik yang dari pemerintahan Jokowi. Dan juga ya Tuhan, ada rencana reshuffle kabinet ataupun juga program-program yang akan bebas masker di bulan Agustus. Oh Tuhan, biarlah masyarakat juga boleh mengerti, bukan berarti pandemi sudah tidak ada, tapi biarlah mereka juga tetap mau menjaga prokes untuk tetap memakai masker ataupun yang lainnya ya Tuhan, sehingga perekonomian,
perkembangan program-program Jokowi yang begitu banyak dalam membangun IKN dan juga yang membutuhkan biaya yang begitu besar. Oh Tuhan jamah berikan hikmat pada Jokowi beserta stafnya, sehingga penggunaan keuangan negara pun dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Dan juga pemilihan umum yang sebentar lagi dalam masa 2 tahun akan diadakan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan anak Tuhan yang bisa dijadikan untuk menjadi presiden dan wakil presiden beserta jajaran menterinya yang benar-benar takut akan Tuhan dan juga yang dikenan Tuhan untuk menjabat dengan jabatan mereka. Oh Tuhan, kami rindu untuk negara Indonesia ini boleh mengenal lebih banyak lagi, mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Oh Tuhan, kami rindu untuk itu ya Bapa. Biarlah negara ini boleh menjadi negara yang banyak membawa jiwa-jiwa yang dikenan Tuhan. Tuhan, juga kami menyerahkan segala sesuatu yang berkenaan dengan liburan anak-anak sekolah ini, di mana banyak diadakan family trip. Kiranya Tuhan memimpin kebersamaan family trip yang berlibur. Oh Tuhan, segala sesuatunya kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah semuanya ke dalam kebersamaan ini boleh dipereratkan, boleh penuh dengan kasih, dan yang terpenting ya Tuhan, kebersamaan ini boleh mempererat rasa kekeluargaan satu dengan yang lain, penuh sukacita, damai sejahtera ya Bapa. Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Opa dan Oma, kita akan mengakhiri persekutuan usia indah. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Opa dan Oma, persekutuan usia indah sudah selesai. Kita diingatkan kembali bahwa warisan yang paling berharga adalah warisan iman kita kepada Yesus Kristus dan teladan hidup kita ini kepada anak cucu kita. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan menjadi teladan yang baik. Kita diberi kesempatan boleh menjadi saksi Yesus kepada anak cucu kita. Tetap sehat, tetap sukacita. Sampai berjumpa pada Jumat yang akan datang. Bye-bye.